Halo pecinta film, apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Suster Keramas dirilis tahun 2009. Kira-kira seperti apa keseruannya? Oke lah, langsung saja ke pembahasannya. Diawali seorang perempuan yang mandi di sungai. Dia takut karena dikejar warga. Mereka kejar-kejaran hingga perempuan itu tercebur ke jurang. Pindah ke seorang perempuan yang bernama Kayla. Dia sedang ziarah ke makam ibunya. Tidak lama Kayla didatangi nenek-nenek yang memperingatinya. Kayla membaca doa penutup. Tiba-tiba si nenek hilang. Datanglah Barry dan Ariel yang merupakan sahabat Kayla. Mereka segera pulang dan bertemu iring-iringan jenazah yang ternyata adalah jenazah nenek yang baru saja ditemui Kayla. Di mobil, Ariel mencari kaset bokep terbarunya yang ternyata udah dibuang Kayla. Tujuan mereka adalah pergi ke villa untuk mengerjakan tugas kuliah. Di tengah perjalanan, Kayla melihat sosok nenek-nenek di samping Barry. Ternyata hal ini disebabkan karena Barry habis pipis di atas makam. Barry pun minta maaf. Seketika si nenek hilang dan perjalanan dilanjutkan. Perempuan apaan? Tadi gue bilang, cuma sengaja berdua, oke? Ngapain sih? Malam hari, mereka baru sampai villa. Para laki-laki disuruh menurunkan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam villa. Ketika Kayla ngecek di mobil, dia didatangi setan yang keluar dari mobil. Tak lama datanglah nenek-nenek yang tadi memperingatinya di kuburan hingga nenek itu berpesan. Jangan panggil nama suster keramat di tempat ini. Barry sarapan dengan Kayla yang habis masak. Tidak lama datanglah Ariel yang habis mandi. Mereka membicarakan mimpi Kayla yang jika mereka menyebut suster keramas 3 kali, maka akan didatangi hantu suster keramas. Ketika Ariel di kamar sedang memilih baju, karena Ariel tidak percaya dengan tahayul, Ariel mencoba memanggil suster keramas. Suster keramas? Anjing, pakai kecil. Wow! Halo, suster keramas. Suster keramas. Ih, itu! Berita TV menyebutkan jika Miyabi akan datang ke Jakarta. Hal ini membuat Barry dan Ariel senang. Kayla yang mengetahui hal ini pun mematikan TV dan menyuruh kedua temannya itu beraktivitas lain, sedangkan Kayla sendiri mengerjakan tugasnya. Tak sadar ada hantu suster keramas di depannya. Di luar Kayla menemukan anting. Tidak lama di dekat vilanya, Kayla melihat tetangganya sedang membuat film. Barry dan Ariel habis belanja. Mereka bertemu perempuan bernama Michiko dari Jepang yang meminta tolong. Tanpa ragu mereka membawanya, namun dicegah teman perjalanan Michiko bernama Odong karena dikira mau diculik. Odong pun menjelaskan tujuan mereka datang ke Indonesia untuk mencari villa. Michiko disuruh ayahnya bernama Tanaka untuk memberikan barang kepada suster Carmilla yang tinggal di villa itu. Untuk itu, Kayla mengizinkan Michiko dan Odong menginap. Suruh mengunjungi villa ini sama dicurigain orang. Kamu sama Odong bisa tinggal di sini. Malam hari, Barry, Ariel dan Odong mendatangi Michiko yang sedang tidur. Mereka sweet kemudian berfoto. Dimulai dari Ariel, kemudian Barry. Ketika giliran Odong, Kayla masuk. Sialnya Odong gak jadi foto. Lebih foto. Kayla mengerjakan tugas ditemani Ariel. Datanglah Barry yang pamit mau mengantarkan Michiko dan Odong mencari suster Carmilla. Mereka bertanya ke warga sekitar, namun warga itu malah ketakutan. Mereka istirahat di warung sambil bercerita jika Carmilla itu adalah suster bapaknya. Kebetulan ada ibuk-ibuk habis nyuci di sungai. Michiko pun penasaran dengan orang itu. Barry mengajak Michiko main ke air terjun, namun Odong gak ikut nyebur. Disinilah otak traveling Barry mulai bekerja. Di villa, Kayla ditemui tetangga villa yang syuting di scene awal bernama Jeng Dolly dan suaminya bernama Roy. Tujuan mereka datang adalah untuk mengundang Kayla ke pesta ulang tahunnya Roy. Di sisi lain, Barry berhasil mendapatkan alamat suster Carmilla dari puskesmas. Salah seorang suster menanyakan hubungan suster Carmilla dengan mereka. Ariel menceritakan jika Roy dan Jeng Dolly adalah dewanya bokep Indonesia. Dari sini Kayla mengetahui jika Roy dan Jeng Dolly habis mengintip ke kamarnya dengan bukti anting yang ia temukan. Ariel langsung ke vilanya Roy dan ia langsung masuk. Kebetulan Jeng Dolly sedang syuting. Datanglah Roy yang memergoki Ariel mengintip. Tanpa basa-basi Ariel mengembalikan anting itu. Ariel malah diajak masuk dan ternyata Jeng Dolly sedang mengisi suara. Sebagai bentuk terima kasih, Roy memberikan hadiah. Ini untuk Gabi. Karena kamu sudah
Beralih ke Odong dan Michiko telah sampai di suatu villa. Mereka menelusurinya namun gak ada siapa-siapa. Michiko menemukan foto perempuan. Dia masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ada seorang perempuan di dalamnya. Bari yang menunggu di luar tiba-tiba ditemui seorang warga dan diberitahu bahwa itu rumah kosong. Michiko mengambil lentera. Di sisi lain, Odong bertemu seorang perempuan yang sedang menyiapkan makanan. Tanpa ragu, dia memakan hidangan itu. Ketika sedang asik makan tiba-tiba makanannya jatuh. Tidak sengaja Odong melihat perempuan itu kakinya mengambang. Parahnya lagi, sushi itu berubah. Ketika Odong memeriksa perempuan itu di dapur, Odong melihat perempuan itu memotong jarinya sendiri. Michiko mengira suster yang ditemuinya adalah Carmilla. Namun pintu terkunci hingga setan-setan itu mendekat. Beruntung Bari berhasil membukakan pintu. Kayla mencari tahu tentang suster keramas di internet. Datanglah Jeng Dolly dan langsung disambut Ariel. Ia meminta bantuan untuk menyiapkan kebutuhan pesta. Mendengar hal ini, Bari pun semangat untuk ikutan juga. Kayla pun melanjutkan penelusurannya. Datanglah Michiko dan Odong yang mau kembali ke Jepang. Disinilah Kayla menunjukkan hasil penelusurannya. Singkat cerita, Kayla datang ke suatu villa. Disinilah ia menemukan figura foto. Tiba-tiba dia diserang setan. Namun beruntungnya Kayla berhasil mengatasi si setan. Bari disuruh memasang pita karena tubuhnya gatal. Jeng Dolly pergi mandi. Sedangkan Bari dan Ariel memasang pitanya. Dari atas pohon, Ariel berhasil melihat Jeng Dolly lagi mandi. Tak mau kalah, Bari masuk ke rumah Jeng Dolly untuk ngintip. Jeng Dolly yang mengetahui hal ini menyuruh Bari menuangkan krim ke tubuhnya. Michiko makan es lilin. Keluarlah suster dari puskesmas. Mereka mencegatnya dan langsung bertanya tentang Carmilla. Diceritakan Chika, Aminah, Astuti, dan Carmilla adalah 3 saudara yang bekerja di Villa Tanaka. Lama-kelamaan, Aminah dan Astuti jatuh cinta dengan Tanaka. Suatu ketika Tanaka kecelakaan dan Carmilla lah yang merawatnya. Hingga akhirnya Tanaka jatuh cinta kepadanya. Tentu saja Carmilla dimarahi Aminah dan Astuti. Tanaka dengan Carmilla lagi enak-enak tak sengaja diintip oleh Roy yang masih bocil dan langsung mengumumkannya kepada warga. Akibatnya Tanaka diusir warga dengan keadaan Carmilla yang sedang hamil. Sedangkan Aminah dan Astuti memutuskan bunuh diri. Carmilla sendiri dihukum warga dan akhirnya menghilang. Tak lupa Kayla bertanya tentang suster keramas. Suster keramas, gak tahu soal. Julukan itu diberikan karena Carmilla setiap hari selalu keramas. Sambil nangis, Michiko membuka kotak pemberian ayahnya untuk Carmilla yang ternyata isinya adalah surat wasiat. Ketika Jeng Dolly sedang di meja riasnya, dia memanggil-manggil suster keramas. Hingga tiba-tiba, Suster keramas. Dibilang mirip suster keramas, dia dari mana? Ketika Roy asik main dengan koleksi kaset boketnya, kemudian dia menyusul Jeng Dolly ke kamar mandi. Tiba-tiba ada sosok tangan menghampiri Roy. Hingga tiba-tiba, Michiko merenung di depan cermin, sedangkan Kayla berdiam diri lalu rebahan. Michiko melepas bajunya untuk mandi, namun air tidak menyala. Di depan cermin, Kayla menyebut suster keramas. Tak lama air keluar dan Michiko bisa mandi. Selesai mandi, Michiko menemukan cermin retak. Suster keramas pun menemui Kayla, namun malah memeluknya. Kembali ke masa lalu, ternyata Kayla adalah anaknya Carmilla sebelum akhirnya dia dibunuh warga. Beruntung ada Michiko dan Odong yang segera membangunkan Kayla. Disinilah Michiko dan Kayla pelukan setelah mengetahui mereka adalah saudara. Di ending, Bari dan Ariel jalan bareng dan ditemui arwah Jeng Dolly yang diceritakan telah menggantikan peran suster keramas. Film pun tamat. Aku nunggu kalian berdua, aku yang jadi suster keramas. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Ada boyang. Wow.